Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama saya, Pastor Sulaiman Otor OFM, dalam program Sabda Saban Hari dari Gereja Santo Paskalis Paroki Cempaka Putih. Sebelum kita merenungkan firman Allah pada hari ini, marilah kita mengawali permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kasih penyelenggaraanmu, untuk segala berkat-mu, hingga pada hari Minggu ini kami dapat berkumpul bersama untuk merayakan peristiwa keselamatan dengan merenungkan firman-Mu. Hari ini pada hari Minggu biasa yang ke-6, kami ingin mendalami firman-Mu yang mengajak kami untuk hidup di dalam kebahagiaan, di dalam kedinaan. Dengan sikap dina, kami diingatkan untuk selalu menyadari kerapuhan kodrat insani kami, menyadari bahwa Allah adalah satu-satunya penolong, sumber, dan tujuan hidup kami. Kiranya ya Tuhan, dengan firman-Mu, hidup dan iman kami dibarui kembali. Di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku, hari ini kita akan membaca Injil Lukas bab 6 ayat 17 dilanjutkan dengan ayat 20 sampai 26. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang kini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang kini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu bila demi Anak Manusia kamu dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacita dan bergembiralah pada waktu itu, sebab sesungguhnya besarlah ganjaranmu di surga. Karena secara itu pula nenek moyang mereka telah mempermalukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai orang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang kini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang kini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, setelah membaca dan kini kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, saya teringat dengan sebuah lagu yang bisa kita jadikan sebagai pengantar permenungan ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku.
Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lagu ini menceritakan tentang bagaimana berkat Tuhan itu akan tiba saatnya menurut kehendak dan waktu Tuhan, bukan menurut keinginan dan waktu kita manusia. Kalau kita mau lebih teliti lagi membaca firman hari ini, di dalam bacaan pertama, Nabi Yeremia menjelaskan tentang berkat dan kutuk. Dia mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Sedangkan berkat adalah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini sesuatu yang menarik. Bagaimana dalam kehidupan manusia itu digambarkan dengan dua macam cara, yaitu hidup sebagai kutuk atau hidup sebagai berkat. Dan keduanya tergantung pada pilihan manusia sendiri. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan, maka hidup kita akan menjadi berkat. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, maka hidup kita akan menjadi kutuk. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus menegaskan bahwa berkat yang dimaksudkan oleh Nabi Yeremia itu menjadi paripurna di dalam kebangkitan Yesus. Rasul Paulus mengatakan bahwa andaikan Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup dalam dosa. Tetapi sebagai orang yang beriman, yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Juru Selamat dunia, Yesus telah bangkit, maka berkat kita itu menjadi nyata, menjadi paripurna, menjadi sempurna karena kebangkitan Yesus. Karena itu kita semua yang dipanggil percaya kepada Kristus, kita pasti akan dibangkitkan. Di dalam bacaan Injil Lukas, penginjil Lukas mengajak kita untuk melihat lagi bagaimana relevansi berkat dan kutuk itu di dalam pandangan Tuhan Yesus sendiri. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah." Dikatakannya berulang kali. Apa saja yang membuat orang berbahagia? Karena miskin, karena lapar, karena dibenci, dikucilkan, karena dicela, karena ditolak, karena bersedih, karena menangis. Besarlah ganjaranmu, besarlah upahmu di surga. Itu menjadi berkat. Lalu yang menjadi kutuk adalah celakalah kamu. Kata-kata celakalah kamu, hai orang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah yang kenyang, celakalah yang sedang tertawa, celakalah yang sedang dipuji.
Apa maksud dari sabda Yesus ini? Kalau kita mau melihat dalam kacamata perjanjian lama, dalam kacamata Nabi Yeremia dan orang-orang Yahudi, tentu apa yang dialami oleh orang-orang ini berkaitan erat dengan berkat dan kutuk. Dalam pandangan tradisi orang-orang Yahudi, orang-orang kaya, orang-orang mapan, orang-orang yang sehat, yang secara fisik dia itu normal, adalah orang-orang yang terberkati. Sedangkan orang-orang yang miskin, orang-orang berdosa, mereka yang dipandang sebagai sampah masyarakat, mereka yang cacat fisiknya, itu dilihat sebagai orang-orang hidup dalam kutuk. Lantas apa relevan dari sabda Yesus? Kok Yesus bisa mengatakan sebaliknya? Malah orang-orang yang miskin, orang-orang yang sedang menangis, orang-orang yang dibenci, dikucilkan, dicela, ditolak, kok mereka dikatakan berbahagia, bersukacita, dan bergembira? Bagi saya, kunci dari perikop Lukas hari ini terletak pada ayat 20. Yaitu ketika Yesus memandang murid-muridnya dan dia berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang kini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang kini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu bila demi Anak Manusia kamu dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacita dan bergembiralah pada waktu itu, sebab sesungguhnya besarlah ganjaranmu di surga." Artinya apa? Artinya sabda ini hanya ditujukan bagi murid-murid Yesus, bagi orang yang sungguh percaya, bagi kita yang sudah dibaptis, bagi kita yang mau mengimani Yesus sebagai juru selamat dunia yang dibangkitkan dari antara orang mati. Bahwa saat ini kita sedang merasa dirongrong karena saat ini kita menghadapi situasi pandemi, kita mengalami rasa sakit, kita diasingkan, kita diisolasikan karena sakit penyakit kita. Tetapi kata Yesus apa? Berbahagialah, bersukacitalah dan bergembiralah kamu kalau kamu itu sungguh-sungguh muridku. Kalau di tengah masa pandemi kita saat ini sedang diuji dan kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, kita benar-benar mengandalkan Tuhan sambil menantikan saatnya datang bagi kita, kita disembuhkan, kita dipulihkan. Itulah saatnya Tuhan. Dalam lagu tadi dikatakan, waktu Tuhan adalah waktunya Tuhan dan bukan waktu kita. Saatnya akan menjadi indah tiba pada waktunya Tuhan, bukan pada waktunya kita. Karena itu saudara-saudariku, pertanyaannya bagi kita adalah, sungguhkah kita, sungguhkah saya dan Anda sudah menjadi murid-murid Tuhan? Yang di dalam masa pandemi, di dalam masa penandasan ini, di dalam masa isolasi ini, di dalam masa pengucilan ini mungkin, kita tetap mengandalkan Tuhan. Maka marilah dengan firman kita disadarkan, dengan firman Allah kita sungguh disadarkan bahwa waktu Tuhan akan indah pada saatnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.